saking simpelnya pemikiran awal tuh untuk jaga sustainability sama komitmen kita ke petani kan tetap harus ada satu wadah yang ikat lah bahasanya keakraban segala macam biar kita tuh secara hubungan nggak hanya sekedar penjual pembeli saya tapi lebih ke satu wadah yang yuk sama-sama ada benefitnya dan kita akan beli dengan harga yang fair lah ke mereka gitu kan dengan catatan ya kualitas tolong jaga ya memang kita ada mulai coba inisiasi awal itu memang di satu kelompok petani dan memang ke supplier langganan kita lah maksudnya dia juga petani sekaligus juga ngepull dari rekan-rekan petaninya bahkan dia yang menginisiasi untuk petani muda itu melakukan proses petik merah karena kebanyakan itu kan rata-rata kalau di sana habitnya itu kan di renteng semua ya kan? Dia mencoba mengumpulkan beberapa rekan-rekannya yang masih muda mencoba merubah itu mindset itulah ya kita udah cek ke sana memang bagus secara dia mencoba untuk mengedukasi mereka dan membuat proses petik merah itu sudah jalan. Nah, tinggal PR-nya kan andai kata ini bisa di-generate ke banyak tempat dan kita satu naungi dalam satu wadah yang mungkin bentuknya lebih ke komitmen pembinaan dulu awalnya. Bayang kita seperti itu karena kalau lebih langsung ke komitmen kita akan terima barang kamu ya mampus sih kan. Sebuah yang itu juga satu itu kedua mau taruh di mana ini barang bukan itunya sebenarnya ini yang membeli apa akan yang beli apa beli dapat terima kasih kan pertanyaannya kan itu kan akhirnya memang step yang awal kita kebayang adalah cobalah dengan kita berkooperasi ini satu memang untuk mengakomodir mereka dalam satu kumpulan yang kita samakan dulu lah secara visi untuk ke masalah kompetensi hasil produksi mereka dengan catatan ya kita juga kontribusinya apa nih yang kita bisa gandengan tadi mungkin pembinaan segala macam yang kaitannya ada bentuk legalitasnya lah dalam bentuk koperasi itu kan mereka lebih oke lah kita udah punya yayasan sudah lengkap kan sebenarnya ini ada yayasan punya koperasi bayang kita ya pada saat kita terjun ke mereka harapannya sih kepercayaan itu timbul seperti yang ada di satunya seperti itu kan jadi ya awal pemikiran simpel kita seperti itu sih cuman kalau nanti pengembangan dari Pak Alfa mungkin ada saran atau ini untuk sustainability dari para anggota biar nggak bahasanya bisa lebih mereka loyal atau lebih mau mengikuti pola yang ada di koperasi itu seperti apa yang mungkin kita butuh untuk clue-nya lah ibaratnya itu. Oke, saya coba sharing pengalaman ya ke untuk kita bareng-bareng. Ya ini kan kita namanya kan belajar bareng ya, sharing pengalaman aja deh. Jadi ada beberapa model sebetulnya yang bisa dikembangkan tentang untuk mengorganisir koperasi bersama koperasi produsen menyebutnya. Produsen ini kan kita besar koperasi kopi nih. Nanti kita bicara koperasi produsen, walaupun yang dulu setelah hulu sampai hilir nantinya kan gitu. Nah, yang pertama itu kalau kita melihat dari tadi, kan tadi kita jelas soal pasarnya sudah cukup kuat lah, bisa kita lakukan lah gitu. Tapi yang ke dalam ke arah aras produksi nih kan gitu ya. Nah, jadi ada beberapa model. Jadi gini, model pertama adalah ada yang disebut dengan memulainya dengan petani kader. Iya. Jadi misalnya gini, membangun koperasi itu loh namanya petani kader. Jadi petani kader. Maksudnya lah tadi kalau ditanya Mas Reza, misalnya gini, kita udah bangun koperasi nih. Misalnya ini misalnya negeri. Yang kita jadi anggota, itulah petani-petani yang kita seleksi, gitu ya. Dia merupakan petani kader. Yang kita punya tidak hanya bicara umum syarat sebagai anggota koperasi, tapi tadi misalnya kita bicara karena ini kita bicara koperasi produsen gitu ya. Berarti orang yang misalnya sudah didampingi oleh Mas Walid cukup lama gitu ya, dia bisa menjadi aktor perubah
di lokalnya dia kan gitu ya. Nah, Nah itu yang pertama direkrut. Ya jadi premannya gitu ya. lagi perubahan. Iya, rekrutnya di lagi. Mas aja preman mas, agen berubah. Iya. Keren, kayak preman. Ya kita saya melihat cerita Mas Reza tuh ada misalnya petani yang kemudian dia bisa merubah jadi sudah mulai ngasih contoh kalau metiknya harus metik merah gitu lah dirontok gitu. Iya. Gimana teman-temannya? Berarti kan dia sudah menjadi bisa didorong atau punya semacam kemauan untuk menjadi faktor berubah di lokasi itu kan. Iya, betul. Nah, jadi dialah yang kemudian pertama menjadi anggota. Jadi anggota itu terseleksi berbasis kepada kemampuan untuk perubahan basis yang lebih luas. Misalnya gini contohnya di suatu tempat di desa A gitu, di sana ada 25 orang petani kopi. Gitu. Tapi kita ada 1-2 orang yang punya kemampuan sampai di sana yang sudah didampingi Mas Walid gitu macam itu. Oke, dia jadi anggota gitu ya. Kemudian dia melakukan proses di sini, dia juga bisa jadi ngepul Ya. dari teman-temannya ini. Iya. Kan gitu ya. Ya. Jadi sekaligus dia untuk memastikan rantai supply, rantai pasoknya kita di koperasi, kan gitu. Betul. Ya, jadi nanti sini kan ada petani-petani lain gitu ya. Saya walaupun gambarin bisa tapi nggak tahu gambar ya. Jadi, nah yang menjadi dia tidak anggota itu baru ini aja. Misalnya Mas Walid punya site ada di 10 tempat misalnya. Ya bisa di satu tempat itu bisa 2, bisa 3, atau cuma 1 gitu ya. Yang sesuai dengan kriteria yang kita bangun untuk memastikan tadi. Terutama kita bicara mendorong tadi ya, 3K itu kan. Kualitas, kuantitas, kontinuitas kan gitu ya. Bagaimana dia bisa menjadi faktor perubah di lokasi itu untuk arah ke sana. Ini bisa model pertama. Nah, model kedua itu juga bisa misalnya adalah yang dipakai di kalau ini dulu banyak dipakai di teman-teman itu di konsen untuk kelompok-kelompok di hortikultur biasanya. Hortikultur. Ya, jadi ada petani yang dia dilatih segala macam dia jadi kayak demplot untuk di lokasi itu teman-teman cepat belajar ke sana kan gitu ya. Ya. Nah dia jadi anggota dulu, nanti sebenarnya yang lain sudah berkembang ikut baru. Jadi lama-lama kan ini jadi anggota juga lama-lama. Ya. Berproses, nah, kan gitu. Ada proses karena kan kalau semua jadi anggota kita kebelembagaan juga di sini kan. Ya. Tiba-tiba harus ngurus orang banyak banget gitu ya. Bisa dibayang saya Mas Walid bilang, Mas Walid ada berapa sih petaninya yang didampingi? 600. Oh sekali itu orang 600 mumet kan gitu. Gak sederhana kan gitu. Iya. Ngurusin 600 kepala kan gitu. Nah ini bisa jadi model berproses. Jadi setelah ini baru kemudian menjangkau ke sini. Nah ada juga yang modelnya adalah model 2 itu berbasis kelompok, petani kelompok. Paguyuban gitu. Maksudnya gini, jadi kan ini kayaknya kurang jelas. Ini langsung membangun kelompok tani. Nah ini biasanya terdapat di sini biasanya. Karena ini kan sangat besar ya. Misalnya contohnya ada saat di Salem misalnya. Di sana ada 20 petani kopi. Kita 20-nya kita bersama dalam kelompok segala macam gitu ya. Nah, ini akan langsung jadi anggota koperasi. Kan gitu. Jadi ada model-model seperti ini. Tapi saya melihatnya ya terkait sini. Cuman biasanya ini bagus buat tempat belajarnya. Wahana belajar petaninya gitu. Jadi saat kelompok itu diseriusi, bukan kelompok-kelompokan gitu ya. Itu bagus buat sarana belajar.
Jadi misalnya di sana ada pertemuan rutin bulanannya, di sana ada kampus studi bersamanya, mereka juga merasa tidak sendiri gitu ya. Karena petani sekarang juga ada gitu kan, mereka kan apa ya, jadi merasa sering terpinggirkan, merasa sendiri, apa-apa nggak bisa bersama juga dengan teman-temannya. Nah di sini jadi wahana untuk mereka bekerja sama, belajar bareng gitu ya. Terus juga berlatih untuk bagaimana bergotong royong, bagaimana untuk saling bantu membantu gitu ya. Sehingga kemudian saat dia dilekatkan ke operasi udah enak gitu. Cuman berat di sini dia bilang biasanya butuh pendamping khusus untuk pendamping kelompoknya. Nah ini dulu ini pernah dilakukan di kelompok gula. Malah kalau gula itu dulu kebalik, nggak koperasi dulu, kelompok dulu. Jadi dulu awal gula koperasi gula itu pertama di setiap desa kita bangun kelompok untuk pemodelan. Jadi misalnya di desa ini 50, di sini 40 gitu. Di sana setahun 2 tahun tuh ya rutin belajar, sekarang didampingi intensif gitu. Setelah itu kelompok-kelompoknya udah bagus, karena dulu konsepnya kita emang pengen dari anak-anaknya yang ya kita sama mereka yang merubah nasib Anda itu bukan orang lain, kaum itu sendiri, kaum penderes sendiri gitu. Ya anak-anaknya lah ya, daripada dia kabur ke kota segala macam, ayo selesaikan nasibmu bersama keluargamu kan gitu. Dan kaum penderes bukan gitu, tapi kaum penderes gitu kan. Itu anak-anaknya kemudian ikut di kelompok ini kan. Nah anak-anak ini mulai belajar segala macam, kan nggak mungkin penderes jadi pengurus koperasi. Nah setelah itu baru kelompok ini digabungkan dari jaringan antar kelompok, dan itulah kemudian membentuk koperasi kan gitu. Nah, jadi bisa atas bisa bawah gitu ya, prosesnya. Nah kayak gitu. Nah jadi nanti yang pengurus itu mereka malah. Nah ini bisa juga dari sini membangun itu didampingi, terus kemudian baru dia dileburkan dalam koperasi. Saat misalnya sudah cukup bagus segala macam, itu juga bisa model seperti itu. Terus juga ada model ketiga, itu dia apa ya? Itu banyak contoh model-model MLM. Mulut lewat mulut ya. Iya, jadi mulut lewat mulut, jadi multi level gitu loh, multi level. Dan lebih berharap mulai banyak, kemudian itu misalnya gini, kayak begini, tapi kemudian ini tidak akan kemudian dijadikan anggota, cukup di sini toh. Ya. Kan gitu ya. Jadi ini tidak akan jadi anggota, tapi kalau yang pertama jadi anggota ya. Kalau satu nih pertama, tapi yang ada yang lain sudah bagus gitu, dia jadi anggota, mau atau tidak gitu. Asal dites trustnya, loyalitasnya, komitmennya gitu ya. Nah kemudian mereka baru gini. Nah kalau yang ini, yang satu lagi, dia kan gini, cuman kan punya satu orang di satu lokasi. Nah ini yang kemudian gini tuh aja. Jadi misalnya contohnya di Temanggung ada 5 desa, ya sisi lah kan. Kader-kader utamanya aja yang jadi anggota koperasinya. Kita nggak berpikir yang lainnya, was anggar ngurus lo kan gitu ya. Cukup dia aja yang membina dalamnya ke bawahnya, tapi yang ke bawahnya nggak lagi jadi anggota. Jadi saya nyebutnya nih koperasi perusahaan terbatas. Iya karena dibatasi gitu ya, dibatasi. Emang nggak ada niatan untuk memperbesar segala macam. Ya, jual mahal lah. Iya. Nah ini ada seperti juga. Ya. Tapi ada model lain yang juga banyak dilakukan, yang orang nggak mau susah gitu ya. Ya cukup aja. Yang keempat itu kan model tadi apa? Ya ini kan. Nah ini mitra aja, kan putus-putus gitu. Dengan siapapun, petani manapun gitu. Gitu. Tapi kalau ini kan, kalau tadi yang disampaikan oleh Mas Reza kan tidak seperti itu. Harapannya sebenarnya lebih kesini kan gitu ya. Nah, cuman kita kan melihat pilihan-pilihan itu di mana kan gitu ya. Itu di mana gitu. Nah, dan setiap ini memang punya dari pengalamannya punya banyak kelemahan kelebihan juga. Kalau kebetulan yang kita coba kita
Kalau Terus yang tanya saya Mas Walid dampingi tadi. itu kebanyakan adalah kelompok tani. Kelompok tani. Kelompok tani yang memang di bawah binaannya Bank Indonesia. Oh. Nah, kalau kita model kerjasama dengan kelompok taninya, terus kalau pikiranku sih nggak semua anggota kelompok tani itu masuk koperasi, enggak, tapi lebih ke membangun mitra sih sebenarnya. Karena secara kelompok tani yang di bawah binaan Bank Indonesia rata-rata itu sudah jadi. Karena memang itu sudah dikualifikasi sama Bank Indonesia untuk yang dapat bantuan misalnya. Nah, sedangkan kalau yang bahasanya yang dari kita secara pribadi saya juga belum berani. Karena kenapa? Untuk sampai memunculkan bahasanya kita baru bisa memberinya kan pelatihan. Sedangkan petani kan ketika sudah dikasih alat itu kan tunduk dengan sendirinya kayak gitu. Ada kepatuhan di situ kan. Lah, kepatuhan itu sebenarnya yang suka itu yang dengan tadi yang di kan pertama itu yang memang paling benar bahwasanya dalam satu kecamatan itu orang yang paling menonjol siapa kan begitu. Ketika ngomong kopi ya orang paling menonjol di kopi itu siapa ya dia dengan sendirinya ketika dia punya isu ada pendukung pun dia akan banyak bekerja lah. Ini mungkin yang coba juga kita terapkan nanti di kelompok taninya karena di kelompok tani pasti kebetulan yang saya bina ini ada satu orang yang semuanya di situ ngikut gitu dan gotong royongnya cukup luar biasa. Makanya aku sangat tertarik itu yang di Pekalongan karena yang di Batang itu ketika yang sebagai ketua kelompok tani itu sudah shock off itu sudah sangat susah diarahkan. Shock off dalam arti seakan-akan semua tahu kan kebetulan kemarin itu mendapat pesanan itu dari Belanda. Nah, ini pesan kopi apa itu namanya natural, sedangkan pembuatannya salah. Karena kalau membuat kopi natural itu di bawah dum, otomatis kekeringannya cepat. Makanya fermentasinya dia pasti akan tidak berfungsi dengan baik. Nah, ketika coba saya arahkan itu ngeyel gitu kan. Ya udah karena ngeyel ya sudah saya lanjutkan gitu loh. Udah memberikan cara saja kan begitu. Nah, yang saya lebih ke itu pun bahasanya dari binaan PBI pun saya juga harus masih memilih. Enggak semuanya juga akan saya rangkul. Saya akan ngerangkul cuman memang yang ngambek dalam arti gitu. Karena biar jauh ya nggak capek. Karena kita misalnya yang di bawah Kopen misalnya. Kalau Kopen kan tidak akan selalu bersentuhan langsung dengan petani yang tiap hari akan ditelepon. Kalau saya setiap permasalahan di petani semuanya telepon saya, Pak, mulai dari mesin sampai petaninya nanduri ke beri, kan? Secara emosional pun akhirnya apa? Di sini ada gitu. Nah, kalau dari Kopen itu mungkin adalah langsung mitra, kamu bisa produksi berapa kita ngambil. Di sini perannya mungkin yang satunya bisa langsung bermitra, yang satunya adalah ada fungsi edukasi dan emosional. Supaya apa? Ketika orang akan menganggap kita mahal tadi, akhirnya ada bahwa ketika bisa masuk ke koperasi anak negeri misalkan, bahwa term and kondisinya itu memang berlaku gitu. Bukan hanya sekedar karena kita kita punya koperasi terus penting butuh anggota gitu kan enggak cicing enggak. Kesel kita rawat gini kesel pengen duit tau. Dan supaya apa ya, makanya aku lebih ke Mas Reza itu kan orang yang sangat teliti di sistem. Dan supaya bagaimana sih ketika kita turun itu pas bisa bermanfaat dua-duanya, terus lebih efektif itu bagaimana kan? Itu mungkin dari juga ke pola-polanya itu sebenarnya ini sebenarnya semuanya sebenarnya sudah seperti itu, cuman memang butuh yang lebih efektif gitu kan. Semuanya sudah benar-benar kan. Akhirnya kita juga kepikiran loh, dengan ngomong ini harus diambil satu orang gitu kan. Iya kan, yang memang bahasa di situ orang yang memang akan sangat dipercaya gitu. Dalam sekup bisnis itu kan pasti ada. Yang paling jago ngomongnya lah, jago ngomporinya itu kan pasti ada. Dan biasanya semuanya kan pasti akan lari ke sana. Karena dia biasanya yang tahu yang namanya yang punya barang siapa ya. Kan. Biasanya kan ada itu. Nah, nanti mungkin itu yang memang perlu kita petakan lagi bahasanya untuk lebih efektif ya, dan itu nanti butuh jenengan. Jangan lupa kalau di telepon angkat ya. Saya kan coba panggilan juga sampai Mas Walid. Jadi kalau saya lihat gini, kalau memang banyak bilang gini, emang tadi ya, kalau kita kembali ke tadi yang kita ngobrolin soal paradigma berpikir tentang di supply chain value chain gitu ya. Ini memang koperasi ini pas sekali kalau kita bicara dalam konteks value chain tadi dalam perspektifnya gitu ya. Karena mau tidak mau kan kita berharap betul
yang tadi disampaikan oleh Mas Maulana gitu. Bagaimana sih pelan-pelan mengajak sejahtera bersama nih gitu. Sejahtera pertama antara petani kopi dengan kita kan gitu. Ya, kan gitu. Jadi kan jadi jelas simpulnya kan gitu ya. Sejahtera bersama sesuai dengan peran dan kompetensi masing-masing kan gitu. Ya, berperan. Nah, saya nanya gini, jadi kalau kita bicara tadi di K3 ini, kuantitas, itu memang harus ada tim yang menyurusi itu. Gitu. Iya. Nah, kalau di berbagai di komunitas yang lain, ada yang menyebutnya tim pendamping, ada yang kalau di Gula tim ICS gitu ya. Terus ada juga tim puisi istilahnya, ada juga macam-macam. Nah, tapi sebetulnya kalau saya melihatnya ada beberapa hal penting kalau tim itu dibangun gitu ya. Jadi ada 4 pokok sebetulnya yang peran harus dia lakukan. Nah, pertama itu jelas ya, kita bicara tentang bagaimana melakukan capacity building untuk soal jadi melakukan proses untuk jelas ya, quality control ya. Itu kan utama quality control. Jadi bagaimana sih dia menjaga quality controlnya jelas gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah soal ini kan kita bicara tentang proses pasar nih. Itu kan juga harus bicara rantai pasok, kepasan rantai pasok gitu ya. Nah, jadi bagaimana kemudian juga di sini dia bicara mengendalikan tentang rantai pasoknya. Jadi tidak hanya bicara aku tukang jaga mutu deh gitu ya kayak. Jadi bagaimana juga dia harus untuk bagaimana mengendalikan rantai pasoknya gitu. Nah, terus kemudian yang ketiga itu kan juga tadi seringkali dimanapun itu ada kompetitor, ada segala macam gitu ya. Itu dia menjadi pengaman dari rantai pasok. Jadi tidak hanya memastikan barang itu betul ada gitu ya segala macam, tetapi juga dia mengamankan rantai pasok, pengaman. Karena jelas, kayak tadi misalnya Mas Reza udah bilang misalnya kita butuh nih 6 kintal bulan depan misalnya. Kita udah identifikasi sini, oh bisa gitu ya, oke, terima PO-nya gitu misalnya. Tiba-tiba barangnya di situ lari kemana? Nah, itu yang terjadi di lapangan. Nah, kan gitu. Nah, berarti bagaimana kalau kita mulai dari sini? Bagaimana dia berperan itu juga? Nah, ini kan berarti kan dia harus juga sering di capacity building tentang peran-perannya ini kan gitu. Nah, yang terakhir dia pendamping umum. Maksudnya pendamping umum ini apapun masalah bisa masuk ke dia dari bawah sini gitu. Ya kayak Mas Wali tadi lah, jadi kayak panggilan itu ditelepon masalah psikologis apa masalah rumah tangga dan tegas juga gitu. Aku lagi mood ke Mas, pertama di kopi dia ngobrol kayak gini ya, aku limit kayak gini misalnya gitu. Ngomongnya masalah lain tapi ngakuinnya ke kopi kan gitu. Itu biasa di mana kan kita gitu. Nah, jadi kan juga jadi tempat curhatnya petani segala macam ke dia gitu. Dia harus dilatih seperti itu kan. Atau pendamping dan istilahnya. Kalau saya nyebutnya pendamping. Ya. Jadi kan sebetulnya di sini kalau di sini dia yang diperankan seperti itu. Sekaligus dia ngepul kopinya kan gitu. Kopinya bersedia. Kalau di sini emang dibentuk tim sendiri. Ada tim ICS-nya bisa di sini kan. Kayak di Gula itu kan ada tim ICS biasanya. Itu mendampingi kelompok-kelompok mulai ketemu tim bulanan, datang ke dapur-dapur, ngasih input, segala macam, berbagai segala macam. Ya gitu. Di sini pun juga sama sebetulnya. Jadi ada mau tidak mau ada yang mengawal proses itu gitu ya. Baik dari kader langsung atau orang lain yang kemudian atau operasinya mengadakan. Kalau kayak di Gula itu operasinya memang di sini ada tim ICS-nya. Nah, itu Internal Control System. Dia misalnya kayak kemarin Nira Kamukten kemarin berisi dari sana, dia punya 9 orang tim ICS-nya gitu. Dan yang menarik di sana misalnya gini, dulu kan dibangun kelompok-kelompoknya, sampai sekarang pokoknya berkembang gitu. Dulu kan semua kena ijon, sekarang 80% petaninya dari 523 itu sekarang jualnya ke koperasi, bukan lagi ke tengkulak, pengepul. Cuma tinggal 20% yang jual ke pengepul. Sekarang malah pengepulnya minta koperasi,
kita dibantu dong sama koperasi. Gimana? Untuk mereka bisa bertahan. Ya. Purbalingga ya? Kamu Banjarnegara. Oh, yang Banjarnegara. Ya. Jadi seperti itu ya, maksudnya kan kita soalnya di sini juga banyak program-program sosial dan macam-macam di sini kan. Ya di kopi saya kira juga sama lah, di semua komunitas pasti Ya, soal ya, hijau tuh. Biasa. Ya biasa gitu. Musuh bersama. Sama. Ya secara kekuatan ya memang mereka lebih kuat ya. Iya. Secara finansialnya, pendekatan ke masyarakatnya karena Iya. kan kalau di tempatku itu di kopi itu kebanyakan adalah melalui pedagang. Ya. Jadi kayak pedagang nanti misalnya dikasih duit suruh membeli kopi misalnya. Nah, terus petani kadang kan cuman ketika ada tamu lah misalnya beli telur atau mie kan ngambil Ya. di warung. Nanti kalau ada kopi dikasih kopi. Itu kan yang sudah lama terjadi di Indonesia gitu kan. Nah, itu yang bahasanya kan nggak bisa kita lawan kan. Melawan dia duit aja belum punya gitu kan. Sistem aja kita belum punya. Tapi kan cuman kita mencari celah gitu. Ya. Celah untuk apa yang bisa kita lakukan, pendekatannya bagaimana yang lebih ke pendekatannya bagaimana menentukan di lapangannya seperti apa yang bahasanya memang kita itu yang harus banyak belajar. Ya. Kalau sekedar untuk ngelatih itu saya bisa gitu. Tapi kalau ketika ngelatih hanya ngelatih kok kita nggak punya kepentingan yang lain pun ya juga percuma kan. Karena yang akan ngambil manfaatnya juga orang lain. Nah, itu kan kayak mungkin di kopi itu yang mungkin agak sedikit membedakan mungkin di agro mungkin jadi kalau mungkin kayak di gula atau di produk agro yang lain mungkin bisa menyatu pada satu titik. Nah kalau di kopi Sembarangan. itu yang agak susah itu adalah di salah satunya adalah penentuan harga misalnya. Penentuan harga, penentuan kualitas itu biasanya orang itu masing-masing banget. Makanya kita ingin menciptakan SOP yang dari kita salah satunya. Cuman kita gradingnya ya. berarti? iya. Standar internasionalnya ada, sekolahnya ada, Ya, orang ada. yang punya hak untuk menilai itu. Ya, kuratornya ya. Kuratornya Kuratornya harus ada. ada. Kadang kita kebenturnya dengan hal-hal yang semacam itu. Satu itu, yang kedua adalah petani nek uji sidik menteng kelak karo karuan. Gitu lah. Wong kita sing aja mandole dhewe larang itu malah kan begitu. Itu di tingkat Tapi guru harusnya langsung senang kalau ada petaninya diajari kemudian malah mereka malah senang kayak berhasil Nah, makanya- berhasil berdagang di situ gitu maksudnya. dari situ yang aku masukkan psikologi alamnya gitu kan. Iya. Kopimu ketinggian berapa? Kayak gitu. Proses bagus kayak apapun, ketika ketinggian kopimu cuma baru 1.200, ya harganya pasti turun dong. Iya. Turunnya kenapa? Yang di situ ada kepadatan namanya. Iya. Di situ tak tes, nggak terima lah. Hasilnya memang seperti itu kan begitu. Makanya saya juga nggak mau kalah dalam arti saya harus punya ilmunya itu. Makanya itu yang pada akhirnya kadang itu yang masih kadang sering crash bahwa di Ungaran itu bisa kopi Arabica, Iya. tapi taste-nya yang nggak akan keluar. Karena beda tinggi. Ketinggian. Kepadatannya kurang, makanya kalau kopi itu lebih ke kelezatannya nggak ada, pulennya nggak ada. Karena itu dibutuhkan ketinggian. Nah, petani kan belum akan bisa terima di hari seperti itu. Iya. Sedangkan kita nggak mungkin beli mahal, kita jual juga nggak akan bisa. Iya. Gitu kan. Iya. Makanya ini sangat riskan banget ketika aku berbicara itu. Makanya lebih di salah satunya adalah penentuan harga. Untuk misalnya yang mungkin tugasnya Marzi Reza adalah bagaimana membuat kopi dengan harga sekian adalah MDPL sekian, misalnya harus proses sekian. Itu yang mungkin harus dibuat SOP dari SOP. kita karena supaya misal sama-sama full bos gitu kan. Ya bisa ada yang 1.300, ada yang 1.500, ada yang cuma 1.000 kan begitu. Kan mungkin kita hargakan sama. Iya. Nah, itu yang kadang memang di lapangan harus sangat-sangat jeli ketika dengan tadi berbicara quality control. Itu fungsinya nanti kalau di kopi mungkin ada di grader juga nanti akan menentukan itu karena sehebat apapun sistem kayak pun ketika itu kita kalah di situ ya kita rugi total. Ya. Jadi ketika ngomong kopi Bicara ini ya, Iya. bicara usahanya. Nah, sebenarnya gini, ada banyak pengalaman juga. Jadi contohnya dulu di hortikultur, jadi ya kan harga itu kan juga nggak jelas. Kan mainan tengkulak semua. Iya. Mahal pula. ya. Iya. Dan kadang-kadang di satu desa itu tengkulaknya bisa harganya beda-beda. Ya, betul. Nah, sebetulnya kemudian yang jadi penting adalah bagaimana pelan-pelan gitu ya. Kelompok, kalau bahasa saya dulu misalnya bangun kelompok gitu ya. Bagaimana kemudian kelompok jadi pelan-pelan penentu standar harga. Ya. Nah, sama kayak gini contohnya, maksudnya kayak kasusnya kayak di kalau gula ya.
itu jelas kalau standar harga untuk gula semut, wilayah Cilok semuanya aku akan ikut Mira Satria. Kalau di Purbalingga sekarang agak kacau operasinya. Tapi dulu 3 tahun jelas mau tengkulak, mau perusahaan segala macam, harganya ngikut harga petani ya. Itu akan ikut patokannya standarnya Nira Prawira. Nah, itu dibuat pos. Jadi sebetulnya gini. Oh iya bagus ya. Jadi bagaimana kemudian pelan-pelan itu dibangun adalah setelah ini memang kemudian ada proses terus menginternalisasikan tentang baku mutu segala macam. Kemudian Mas Reza juga menginput soal bagaimana segala macam. Ini kan dia jadi orang ini penggerak nih bahwa terus menyatakan petani ngel tuh, ya sudah apa-apa, pokoknya ngel. Tapi terus digerakkan gitu ya. Dan kadang dari reward and punishment-nya jalan. Dampaknya kan semua akan tunduk ke orang ini menentukan berdasarkan dari koperasi. Grade ini segini, grade ini segini, grade ini segini kan gitu. Iya. Nggak ada, bahkan kalau perlu nggak ada tawar-menawar ya kalau. Udah bisa grading. Iya. Kayak gula sekarang gitu kan, kalau gula tuh misalnya gini, kalau gula semut kering petani segini, basah segini, yang B kering A segini, B segini, kan gitu jelas. Ya. Warna juga gitu. Ya. Apalagi misalnya Mas Agung sedangnya warnanya yang cerah-cerah misalnya, akhirnya yang dibuat breed A itu yang cerah-cerah. Tapi kalau misalnya kayak teman-teman di Nagro gitu, karena dia jual ke Amerika nggak tahu, Radin nih senangnya malah yang coklat gitu. Yang cerah-cerah itu menjadi gede. Iya. Gitu. Jadi kan beda-beda pasar kan gitu ya. Tapi akhirnya menciptakan standarisasi gitu. Nah, berarti kan di sini kalau misalnya kita kayak gini, bagaimana pelan-pelan dia menjadi patokan beras kebijakan yang dari koperasi itu pelan-pelan diinternalisasi ke bawah agar menjadi patokan semua untuk tadi. Walaupun kalau saya kira di kopi akan perjuangannya lebih besar ya, lebih berat ya. Kompleks loh. Ya, dan itu sama kayak di hortikultur. Di sayur mayur tuh pergerakan harga itu ngeri. Misalnya ada pedagang misalnya di desa misalnya kayak di Jawa misalnya, dia beli cabai hari ini 18 gitu ya. Siang ada yang beli lagi 22. Sore ada lagi dijual, tadi aku dihargai cuma 16 gitu. Gitu. Ini kan nggak jelas. Jadi ya itulah kondisi kita di wilayah perkebunan, hortikultur itu kayak gitu. Nah, memang mau tidak mau ke depan kan kita harus mendorong itu. Ya. Karena kalau kita terabas itu, masalahnya nggak selesai sebenarnya. Nggak akan terus seperti itu. Iya, ya sama kayak gini. Saya dulu bicara dengan teman-teman di koperasi gula dulu. Problem kita bukan nggak suka dengan pengepul. Iya. Kita nggak suka hijaunya. Yang monopoli itu aja sebetulnya, bukan orangnya kan gitu. Ya sekarang berlomba-lomba lah pelan-pelan bagaimana petani di harganya bagus kalau macam bayar utangnya tuh pengepul. Tapi kalau dia tetap mau jual pengepul ya monggo kan gitu. Ya. Tapi bukan saya menjual ke Mas Amang yang tangannya dari pengepul. Saya bukan jual ke dia itu bukan karena saya terikat gitu ya. Ya. Tapi karena saya suka dengan dia aja gitu ya. Aku senang barang untuk dia kan gitu. Bukan karena aku diutangi karena ini kan persoalan psikologis ya. Persoalan ketidakmerdekaan sebenarnya kan gitu. Nah, ini kan kalau saya bahasanya pemerdekaan petani juga kan dari hijau itu bukan masalah sederhana ya, masalah kemerdekaan sebetulnya kan gitu. Kalau cara psikologis ya. Nah, jadi ya nggak apa-apa tetap ada rantai pengepul sekarang udah masalah, tapi kemudian tidak relasinya adalah relasi yang menekan gitu ya, relasi yang kemudian struktural banget tapi berdasarkan kesepakatan yang dibangun kan gitu. Nah, soalnya bagaimanapun saya senangnya bicaranya gini, kembali ke kondisi alamiah aja deh ya, kodrat dan sunatullah aja lah. Kalau suatu relasinya itu tidak atas kondisi yang setara, sama-sama enak, nyaman, itu nggak sustain sebenarnya gitu. Tinggal menunggu waktu aja kan gitu. Jadi PHP nanti. PHP ya. Karena PIP ini nggak seimbang. Nggak seimbang jadi PHP. Itu pasti nggak sustain. Jadi ya kan sebetulnya saya cukup di dunia pemberdayaan dari tahun 97-an gitu ya. Saya mengamati kayak gitu-gitu, mesti kalau ada sesuatu relasi-relasi yang tidak nyaman, tidak adil segala macam, itu pasti sustainability-nya tuh lemah gitu.
Nah, jadi kan sebetulnya kita melihatnya juga kaitannya dengan rantai pasok sebetulnya kan, rantai pasok kita gitu di kopi. Nah ini ada model seperti ini yang ya kita bisa nanti lihat dari kerangka yang mau dibangun di teman-teman di keberhasilan negeri gitu ya. Mau dikembangkan seperti apa di pengorganisasian produsennya kan gitu ya. Kalau kita memang mau jadikan itu juga bagian dari kita kan gitu. Dan kalau yang ini, kalau saya bicara komedi, kalau melihat dari pengalaman di kopi dan saya juga banyak ngobrol dengan teman di kopi gitu ya. Ya cenderungnya kan seperti ini sebetulnya gitu. Jadi ada satu orang kader di spot-spot lokasi-lokasi yang kemudian dia jadi anggota gitu ya. Dia betul-betul di capacity building oleh Mas Walid teman-teman, dia meneruskan ke bawah kan gitu ya. Terus juga dia juga didorong betul, dikawal bagaimana melakukan proses ini secara kuat gitu ke bawah. Dan dia juga sekaligus jadi semacam tim IGS-nya gitu. Dia melakukan quality control, dia juga mengamankan rantai pasok, memastikan dan mengamankan. Ini kan beda ya. Memastikan tadi masalahnya agar rantai pasoknya tetap kuat, tetap sesuai jalurnya gitu. Kalau amannya dari gangguan kan gitu. Anda pasti banyak gangguan kalau sudah melihat barang bagus di sana gitu ya. Yang lain mesti wah, gue nonton mendekat. Nah, pertanyaan kan yang punya barang tergoda apa enggak? Nah, kan gitu loh rumusnya. Tergoda ya dijual. Dari jual gitu. Sama Mas Walid semua murid seperti itu. Saat ada barang bagus di tempat, kayak kasus pengalaman dulu di Batu Malang, tomat beef. Itu kan anggota kelompoknya sekitar 50 orang petani itu kelompok. Itu kan pas awal-awal tomatnya belum begitu bagus. Panen ketiga keempat udah bagus gitu ya. Nah itu tadi ternyata 3/4-nya masuk kelompok. 1/4-nya nggak tahu kemana ternyata ada yang ngimpi di jalan. Suka bocor gitu. Bocor. Karena ternyata kan orang tuh biasa sampai pedagang pun lewat diri kan. Ya. Dia ngecek kopi api tomatnya kan segala macam. Langsung tanya kan di kelompok jual piro no kelompok, untuk piro no kelompok ya. Wah, mene. Ini tak tambahin ini. Besok tak panen loh, benar beres sudah kan gitu. Iya betul ya. Ya. Jadi ini kan mau tidak mau memang karena jelas ya. Kalau kita bicara tadi kekontinuan tentang jumlah segala macam, ya emang kan ini harus diamankan betul. Kasihan yang punya outputnya di mana di pasarnya kan. Ya. Sudah berdisi segini gitu ya, akan bisa menerima PO segini. Tahu barangnya orang di sebagian kasih lah. Sekarang kalau mengamankan yang ini lah, posisi ini ya. Yang perlu kita amankan kan yang ini nih. Ya. Nah, bagaimana? Berarti kan gini. Berarti kita melakukan proses pengkaderan petani. Pengkaderan ya. Ya. Itu yang paling penting. Ya. Paling masuk akal. Ya. Pengkaderan petani. Jadi kalau kita bicara pengkaderan, pertama itu kadang-kadang kita sering, ya ini ya kalau dari pengalaman, banyak kita tertipu bukan tertipu sebetulnya, banyak kecelelan bukan tertipu. Jadi bisa gini, kita datang ke kelompok atau desa segala macam. Ada orang yang katanya dia bersemangat banget, dia katanya wah kayak orangnya pintar, tapi kadang-kadang itu juga belum tentu. Iya. Iya. Nah kalau saya menyarankan itu adalah di sini tuh ada 2-3 Dalam satu tempat. ya tempat yang dikader. Entah nanti seleksi alam siapa yang jadi. Dalam satu waktu ya, misalnya kira-kira kita formatkan setahun gitu ya. Ada 2-3 orang yang coba kita kader di sana gitu ya. Oh, syukur loro jadi gitu ya. Minimal siji kan gitu. Jadi kan gitu ya. Harapannya jadi kemudian dia bisa jadi anggota kan. Jadi anggota. Nah, dia tugasnya mentransformasikan sini. Nah, jadi ada proses-proses kita juga harus melihat, maka kita harus punya prasyaratnya. Syarat kader seperti apa sih? Yang pertama kan jelas, jadi uangnya belum sinau lah kan gitu. Karena kalau
kalau nggak gelap semua mesti tujuannya semerangkal kayak tadi yang Mas Walid sampaikan gitu. Sini ngelawan dong. Gelap sinau. Kemudian dia juga punya kopi kan gitu misalnya. Jadi bukan pengepul kan gitu ya. Dia punya kopi gitu ya. Dia petani kopi juga beneran misalnya. Terus kemudian misalnya kadang-kadang juga harus disegani oleh lingkungan. Maksudnya belum jadi. Yang baru setengah-setengah lah. Yang penting dia punya jiwa kepemimpinan sedikit-sedikit gitu. Soalnya kadang-kadang begini, karena kita kadang-kadang juga pengadilan itu kadang-kadang kita kepengennya sudah hampir jadi gitu ya. Padahal kadang udah jadi itu akan racunin kepalanya. Karena diracuni banyak pihak kan gitu ya. Dia dilatih sana, latih ikut sini, agak sini. Ya, kadang-kadang nggak semuanya itu bagus juga kan. Waktunya divaksin bukan itu? Divaksin. Sakit virus kemarin. Ya misalnya kalau ya contohnya di beberapa kelompok atau di koperasi misalnya, ya karena Mas Agung kenal Mas Nartam lah misalnya. Ya Mas Nartam, dulu awalnya tuh dia pengurus di kelompok Cikalmas saat di Pagar Haji di desanya. Itu saat kepilih juga nggak mau jadi ketua dia. Tapi karena kebetulan di sana dia paling termuda, orang kata dipasang sama Toyos, Nartam baiklah jadi ketuanya ya macam. Akhirnya mau. Mimpin kelompok juga kalau ngomong gitu kan, belum jelas ngomongnya nggak apa gitu, kan gitu ya. Tapi lama-lama belajar gitu ya, kan gitu ya, belajar gitu ya. Yes, aku ya juga jadi senang dikandani Mas Agung manajer mana gitu. Wah, gue udah tanggal adil lah gitu. Adikku manajer mana Mas Agung misalnya, kita senang kan gitu ya. Maksudnya, ya walaupun cuma lulus SMP gitu ya segala macam, tapi dia semangat belajarnya ada gitu. Pinter Mas Agung juga. Aku sama bicara Kurang ajar kan ya. Kopi kan. Kudune sih bicara kan Ayo udah. Ya, jadi kadang-kadang seperti itu juga. Jadi kadang-kadang apa ya? Jadi sering kita kalau kita memetakan kader itu dari awal itu kadang-kadang kita juga suka tertipu oleh mata. Dan memang kadang-kadang butuh juga assessment mendalam. Sering ajak ngobrol, sekali dua kali kita ketemu di mana, diajak pelatihan dulu gitu ya. Sambil kita melihat bagaimana perkembangan segala macam. Oke, yuk jalan 2-3 orang nih dari berapa spot ini kita. Kalau bisa juga kan misalnya apa kan ada banyak teman-teman yang lain. Kapan-kapan disatukan untuk pelatihan sebulan sekali atau 2 bulan sekali gitu ya. Tentang koordinasian, tentang macam-macam, bagaimana mendampingi petani gitu ya, terus bagaimana pengorganisasian petani gitu ya. Dia sendiri kan bisa bangun kelompok juga di sini kan. Setelah dia bangun kelompok atau apa tuh media belajarnya gitu segala macam. Nah, jadi dia jadi petani kader lah di lokal gitu. Nah, ini tadi kalau tanya tentang kader gini gitu. Jadi memang harus kita set up juga gitu, agar nanti dia mampu mengorganisir baik petani, kemudian budidaya, cara produksi gitu ya, panen segala macam, sampai dengan punya loyalitas tentang rantai pasoknya. Jadi dia yang berperan di sini. Kita tinggal monitoring aja kan, sekali waktu cek kalau ada apa, karena kita harus monitoring ya perkembangannya segala macam. Ada tim yang memonitor dari koperasi yang gitu. Dalam secara berkala, sekaligus juga kita tahu kan kadang-kadang juga ini kan juga proses. Kadang-kadang ada yang kuat, ada yang enggak juga. Ada yang juga kemudian kalau daerah-daerahnya agak berat tipe-tipe petaninya kan, kalau dia agak kuat dia juga dia bisa petani kan gitu. Nah, kan butuh backup. Nah, kita kan backup kan gitu. Dari koperasi harus backup dia kalau ada apa-apa segala macam. Nah, jadi misalnya Mas Walid misalnya yang bagian kerja gitu ya, Mas Walid dia akan terus misalnya, Mas Walid aku apa gini gitu, aku ditolongi ya gitu ya, Mas Walid, yo aku Rono kan gitu ya, kayak gitu kan gitu, biasanya kayak gitu Mas. Saya tinggal nunggu sangune kan. Jadi kalau kontribusi kita bangun hancur nih. Setidaknya kan nanti kan koperasi anak negeri kan harus punya kontribusi dengan orang-orang yang kita anggap kader kan. Ya. Nah kontribusi itu biasanya berbentuknya apa? Nah sebenarnya banyak hal ya. Sebenarnya kalau aku pertama ya ada kontribusi yang sifatnya bisa jadi finansial.
Finansial itu benar. Ada saat dia kan mau finansialnya pertama, ya ini kita bicara kode usaha ya. Ya. Karena dia ngepul kan di sini. Misalnya dia bertani berapa, ditambah harganya sebagian. Karena dia ngepul kan gitu ya. Itu pertama. Yang kedua adalah reward capacity building. Aku rasa semua orang sebenarnya kalau dia merasa mendapat banyak manfaat, benefit, ini kan ada profit, ada benefit. Kalau profit tadi, bisa jadi tadi ada penambahan harga, dia beli berapa dari petani, dapat dia jual ke operasi berapa. Kemudian yang kedua adalah benefitnya. Benefitnya misalnya tadi misalnya dia dapat pengetahuan gitu ya, terus dia punya keterampilan baru, dia kemudian punya relasi-relasi yang kuat dengan kita, punya jaringan semacam itu kan benefit ya, yang biasanya orang kalau dapat dua-duanya ini itu akan kuat trustnya. Terus yang ketiga adalah dampak-dampak lain, misalnya gitu. Ya dia jadi agak famous di desanya kan gitu ya misalnya. Wah kenal gitu ya. Wah gue Mas Ambang ditekoni mobil terus gitu. Lurai kopi. Lurai kopi. Muncul. Dan kadang-kadang isu itu dan perlu kita produksi juga gitu. Iya. Itu kan perlu kita produksi agar kader ini menjadi orang yang bijak di lokalnya dia kan. Perlu diproduksi isu juga gitu. Karena bicara pengkaderan itu juga ada hal juga sampai manajemen konflik juga kita mainkan. Jadi Mas Walid yang menggawang itu juga bisa tadi ya menciptakan isu ke bawah, memanage konflik di bawah untuk dia lebih belajar, dia lebih tahan banding gitu. Saya cari dulu tapi. Soalnya kadang-kadang gini, ada juga kader yang kemudian tempat lokasinya semut terus gitu. Itu juga nggak bagus. Ya. Ya. Kurang anggap itu itu. sudah. Iya. Ya, perlu diuji Kurang gitu ya, anggap. uji misalnya sederhana aja misalnya, Pak kopinya masuk gitu, terus kita iseng aja, kayak masih sebal, barangnya elek banget, kita campurin di sini gitu, balik kayak gini, ribut kan itu, dia ribut ke bawah gitu. Nah setelah itu kita mau turun, bagaimana kita kelola konfliknya itu, berarti mutunya harus ditingkatkan segala macam. Walaupun setelah itu baru tahu, tinggalkan kuki, kurang aja, nggak apa-apa, tapi kan yang penting bisa sarana untuk bagaimana ini, tapi dia teruji. Gimana dia harus mengkomunikasikan dengan petani anggotanya bahwa ada problem mutunya bermasalah kan kayak gitu-gitu. Jadi ya banyak hal sih. Sampai juga ya kadang-kadang Kudono juga isu yang dibuatkan ke anggotanya itu ngadepin dia misalnya gitu. Banyak ya emang harus diuji sih. Kalau pengadilan itu kan sebenarnya aku melihatnya ya segala hal diuji kemudian ditempa. Saat dia matang, wah itu udah matang. Dia tidak kan misalnya dia bagian dari koperasi gitu ya. Wah dia akan mengamankan semua di situ. Tapi nabi nih ya. Mungkin repot malah Mas Agung. Nah kalau yang ICS di mana Nirakamoten itu juga penderes juga enggak Pak? Dan teman-teman ICS itu. Itu juga petani penderes? Sebagian ada, sebagian enggak. Sebagian anak-anak penderes. Oh anak-anaknya penderes. Jadi mereka ya juga paham banget ya terkait dengan itu ya. Kayak kemarin kan selama ini mereka cuma bicaranya di sini Bu. Ini aja. Kemarin saya ajak ngobrol soal pemberdayaan mendasar tentang bagaimana mentransformasi peradaban kaum penderes gitu. Melongo aja. Berarti selama ini kita mencetek, masnya cetek aku. Aja gaya aku ya. Ya merasanya kan mereka wah kita ICS kita paling bagus gini. Saya nggak punya mesin bor soalnya. Mereka bor. Tapi bagi ya. Ya maksudnya saya sengaja emang aja saya tempa gitu kemarin tuh. Ya biar paham. Ini teman-teman lapannya baru kelas 2. Belum naik kelas 3 sampai kelas 5. Sekarang petaninya misalnya saya coba ngomong ke dia. Oke, harga sekarang berapa? Petani nabung segala macam. Kalau mereka dengan menabung uangnya nambah di pendapatan, cuman dimakan, dikonsumsi, hanya jadi keluar di belakang, cuma nikmat kepala dan tangannya buat apa? Peradaban apa yang berubah? Anda merubah apa? Gak merubah apa kan? Toiletnya aja yang bagus. Oh iya. Mikir sekarang. Terus dia tanya kan sebenarnya yang di awal saya tanya kan,
apa saja yang sudah berubah di petani kita, dari anggota, semua aja tulis gitu. Nah, tapi kan sebetulnya pemberdayaan yang lebih kuat, yang lebih mendalamnya belum begitu jalan, baru bicara produk, baru mengamankan produk, baru bicara mutu segala macam. Tapi itu kan memang stepnya. Harusnya mereka sekarang udah bicaranya bagaimana berangkat dari ini mengelola dampak-dampaknya. Misalnya pendapatan meningkat di petani. Bagaimana pendapatan itu bisa digunakan oleh petani untuk kepentingan yang lebih serius, mengembangkan kehidupannya kan gitu. Gizi anak, pendidikan, kesejahteraan yang lain-lainnya. Karena kalau bicara petani sejahtera, apa gara-gara pendapatan meningkat langsung dibilang sejahtera kan tidak? Itu kecil, bagian kecil. Paling dasar ya. Iya. Terus misalnya petani sekarang lebih disiplin. Lo disiplin ternyata hanya masak gula tok. Yang lain nggak disiplin percuma, berarti kan nggak jadi nilai hidup. Iya, iya. Pola merubah pola pikir. Iya. Jadi, pola hidupnya. Jadi bagaimana ceritanya? Bagaimana caranya pembelajaran petani tentang dia mengembangkan perkebunannya, usahanya itu berdampak pada kehidupannya gitu. Contohnya tadi misalnya yang bagus tuh petik merah. Berarti kan masalah terus budaya yang disiplin, cara dalam merawat segala macam, butuh disiplin gitu. Nah, bagaimana mentransformasi pada kehidupannya disiplin dalam kehidupannya, bukan hanya di budayanya saja kan gitu. Kalau kemudian dia budaya disiplin tapi di lainnya kemproh ya percuma kan, peradabannya nggak berubah sebetulnya. Sebetulnya kan ujung-ujungnya dampaknya pada perubahan peradaban kehidupan kan gitu. Ngedumnya wis apik resik. Tapi kamar mandinya. Iya. Kayak gitu. Maksudnya kan bagaimana nilai-nilai dalam dia belajar dalam budidaya, produksi gitu ya. Itu menjadi bahan pembelajaran buat kehidupannya dia kan di petani. Tugasnya lebih berat dewe nih Bang Dinas ya, bener ya? Makanya kemarin kalau kita nggak mikir itu lah ya. Malah si Doe kok dia gini ya? Kan kadang gini ya, kadang ketika kita turun lapangan ya, bahkan kita sendiri misalkan ketika ada orang tanya, kenapa sih harus seperti ini ya? Kadang ya tak buat guyon aja, sampai bojone dirawat tuh ora dirawat gelem ra bojone kan. Bahasa paling sederhana. Kadang yang saya terapkan adalah misalkan ketika ngomong kopi misalnya, kenapa itu harus petik merah misalkan. Karena ketika dipetik merah ya bobotnya itu pasti lebih berat. Misalnya sederhana. Nah, terus kenapa sih tanduran itu butuh pupuk? Lain kita mau minta maksudnya ngasih kan. Kadang itu yang basic paling sederhana banget bahwa kadang kan petani ini menurut saya kadang yang aku suka ya, aku dalam arti kita pegang ngopeni, tapi ketika metune elek, kan kita di babat kan gitu ya. Kadang itu yang terjadi pola di tempat kita kan. Dan di sana Salah kan wit-wit pohonnya gitu kan. Sama tuh, wilayah pun ya gitu. Semuanya kan harus. kalau dianggap bibitnya jelek gitu ya. Ya bisa jadi. Bibit lah, cuaca lah, pokoknya Macam-macam apapun bisa ngomong disalahkan. yang penting dia nggak salah. Iya. Dia nggak salah. Cuman memang kembalinya lagi ketika kita ngomong ke koperasi seperti ini sebenarnya sih kita kan udah tahu ya kondisi petani itu kayak apa semuanya. Sebenarnya kita lebih ke memanage bagaimana membangun sebuah SOP dan lebih kesiapan kita untuk sampai bisa merangkul ke sana seperti apa kan sebenarnya. Yang saya lebih ke bagaimana membangun sistem dan lebih ke pendekatannya. Ketika cuma kacek Rp5 ini petani itu tetap misalnya kenapa petani misalnya izin under lombok rame larang ya kan under lombok kan fair itu kan psikologi di petani ya gitu. Kenapa misalnya di Temanggung misalnya kenapa tembakau itu tetap orang mau nandur terus karena kenapa orang yang duit pun anak yang nganten dan gile karena Cino kan tetap dikayak misalnya kan itu yang terjadi di semua lini kan gitu. Nah sedangkan kan kita melawan itu kan juga mungkin. Tapi setidaknya adalah ketika kita bisa berbicara kualitas, makanya di situ yang dengan bilang tadi ada isu gitu kan. Isu yang coba kita mainkan apa setidaknya misalnya kayak saya Mas Agung bisa membawakan kopi itu kita ikutkan event misalnya. Salah satunya membuat apa ya? Yang punya kopi itu juga punya kebanggaan. Loh kopi kita ikut event loh. Gitu. Ikut kompetisi. Kadang ya hal sederhana itu yang sebenarnya kita
apa kita lakukan ya. Makanya kayak aku bilang beratnya itu memang kadang kita ngomong kopinya tapi itu antusiasnya keluarga itu kadang cerita kan pada akhirnya begitu gitu loh. Sehingga kadang meskipun kadang ini kopi ini pedas gitu kan tapi diceritain mau nggak mau kan kita juga harus belajar mendengar di situ. Kadang yang menjadi pembelajaran kita di situ sih sebenarnya. Termasuk kayak kebalikannya dengan orang dinas kan begini misalnya. Ini fakta aja. Orang dinas kan ketika misalnya ini ada mau uji PIRT gitu kan. Ya petani kan dengan sendirinya ketika dia mau uji semuanya dibuat bagus kan. Habis itu kan enggak setelah selesai kan. Nggak terkawal. Alat kan hewan kenapa mangkrak pada akhirnya gitu kan. Karena lebih ke apa? Nah, kita lebih ke maintenance-nya itu lebih ke setelah kamu mendapatkan itu memang layak kayak gitu. Nah, dinas kan nggak punya waktu untuk menguji itu. Memang bedanya mungkin di situ. Jadi kayak di dinas bagaimana fasilitator kan. Gitu kan. Nah, bahkan kita itu benar-benar kayak apa ya? Kita ngelatih itu sampai kita ngumpulin duit sendiri loh. Yang beberapa tahun yang lalu ya. Paribasan mangan itu semangat yang dalam diri paribasan, tapi apa? Kita mencoba belajar untuk apa yang bisa kita lakukan, yang bisa kita berikan sih sebenarnya. Cuman memang pada akhirnya ya kita nggak kuat. Gitu ya, makanya coba saya mencari apa ya CSR salamnya ada di Indonesia, support itu. Nah terus ketika memunculkan ini tuh bahasanya memang kita butuh ini di breakdown kabeh permasalahan gitu. Kalau ini butuh jenengan, butuh dari dinas apa-apa supaya apa ya Pak? Kita akhirnya nggak berjalan sendiri gitu. Karena ini selama ini kan kita benar-benar berjalan sendiri dari ide kita sendiri gitu. Nah nanti deh soal strategi lapangan saya minta bantuan itu. Ya nanti belajar bareng ya. Karena emang gini ya, pendekatan ke petani yang dilakukan oleh kader itu harus banyak sisi, tergantung kepada bagaimana proses penyadaran petaninya akan mutu, akan kuantitas, bagaimana kemudian komunitas segala 3K itu gitu. Kadang-kadang malah kalau sampai juga ke cara perspektif yang spiritual gitu ya, bagaimana petani mau berubah. Kalau aku dulu sengaja sering ikut datang kalau di gula itu dengan kalau kumpulan ibu-ibunya. Itu kan, ya itu kan program semangat ya Pak ya, dengan juga. Saya juga semangat. Nah, kelihatan seleranya. Iya, lengkap gitu lah, tata saudari gitu kan. Jadi kan soalnya gini, dulu awal-awalnya programnya kan ada penggunaan obat gula, natrium bisulfit. Itu susah banget kan di rumah. Tapi saya dulu sering kalau pertemanan ibu saya ngomong sama mereka, Bu, ini gulanya ibu buat, ibu makannya dari mana? Enggak. Loh kenapa? Oh ada obatnya. Sekarang kenapa dijual keluar, dijual ke orang lain? Terus kira-kira kalau kita menjual barang yang jelek, kan diajarin ngaji pas ngaji gimana sih kalau kita jual barang jelek gimana sih? Kan ini kan mudarat dijual. Terus kemudian jangan-jangan selama ini rezeki kita sering terhambat gara-garanya kita menjual barang yang meracuni orang gitu. Kita dosa nggak sih Bu kalau meracuni orang? Jadi kita emang tak jeda-jeda itu gitu. Langsung ada mukanya merah, langsung nggak apa-apa gitu. Biar mereka mikir, nggak perlu kemudian juga diomongin baik-baik terus. Iya. Terus kemudian besok-besok ketemu lagi, aku serangkum obat lagi kok Mas. Kayak gitu. Ngomongnya pelan-pelan gitu. Nggak apa-apa Mas. Pelan-pelan kita ngomong ke suaminya, Pak. Efektif ya. Jadi kadang-kadang ada banyak hal yang perlu cepat aja juga butuh juga. Kalau tadi misalnya terlalu ngeyel, misalnya nggak mau diatur segala macam, ya cepat-cepat juga sampai ke arah pendekatannya sifatnya spiritualitas juga. Gitu. Kalau memang ada banyak kesalahan-kesalahan yang sifatnya perlu disentuh ya ke sana. Jadi kan banyak, ya memang di sini ini kan dia sudah kuat banget ini dikuatkan. Karena dia langsung berhadapan dengan petani gitu ya, melakukan proses perubahan agar tadi ya menjaga kualitas, bagaimana tetap di sana rantai pasoknya bagus, segala macam. Nah, saya nggak tahu. Maksudnya kalau karena kita emang membangunnya dari sini, ini lebih menarik untuk dikembangkan kan gitu ya. Iya, menarik dikembangkan. Ini pun tapi kalau ada, kalau misalkan ini banyak main di bawah kan solid gitu ya. Iya. Kalau ini ada dan ini bagus, kenapa tidak juga? Bisa juga. Itu yang kita masukkan ke anggota koperasi mungkin ketua kelompok taninya aja. Iya, pengurus-pengurusnya ini saya. Pengurus-pengurusnya. Ya, bisa juga tuh gitu.
Jadi banyak pilihan sebetulnya. Karena memang kalau ngurusi orang banyak, soalnya gini, kebetulan teman-teman di sini kan juga kegiatannya banyak. Kemudian ngurus pasar kayak tadi ini kan juga mumet banget. Nah gitu. Tapi kalau kita bicara kadang-kadang seringnya gini, orang-orang yang ngurus bawah tuh aku paling mumet gitu. Padahal ngurus pasar itu ya mumetnya minta ampun kan gitu. Sama-sama mumet sebetulnya kan gitu. Hulu sama hilir itu kan. Nah kan gitu. Ini juga mumet, ngurus ini juga mumet gitu. Nah, tapi kan kalau saya melihat teman-teman di sini sudah banyak masuk ke sini nih di ekspor maupun domestik yang juga energinya perlu besar kan gitu ya. Ya akhirnya bagaimana di sini kerjanya lebih efisien. Takutnya nanti ini pengennya langsung, woi kayak model yang tadi ya, Pak Anggota banyak gitu. Lu ngurus katanya nanti dapur. Malah akibatnya ini melu keteter karena ngurusi iki kan misalkan. Kita segini anggota apa itu berarti? Nah, ini kan kayak gini ya. Nah, kemudian menarik sebetulnya tadi yang di awal seperti yang kita diskusikan pas di pagi itu. Sebenarnya kan kita melihat kopi Jawa Tengah ini bagus-bagus. Tapi spotnya kecil-kecil sekarang aja. Jadi menarik untuk dikonsolidasikan sebetulnya. Nah, mungkin nggak kemudian kita misalnya dibantu oleh teman-teman di provinsi mappingnya kan gitu ya, terus bagaimana proses konsolidasi komoditi ini bisa digerakkan lewat koperasi negeri. Ini jadi menarik sebetulnya. Karena tadi Pak Bimo juga cerita kan, pernah ngumpulin peluang kopi ya, digawe apa istilahnya perubahan barang nggak jadi kan gitu ya. Itu sama aku itu. Nggak jadi, isinya tarik-tarik kepentingan semua kan gitu. Sing nganti mumet ini ya. Istil kan. Pas aku tak sempat tak seru sih juga itu. Tutulannya malah bingung gitu. Tak tinggal. Mending ngerjain sing jelas-jelas bayar betul. Nah, sekarang itu kan kelompok itu kan jadi curhat bersama sebenarnya. Iya. Bukan menyelesaikan masalah sebenarnya itu. Makanya wah kayak kok hampir semua meratanya begini gitu. Iya. Terus makanya coba kita bangun sendiri aja lah gitu. Karena kadang kalau yang daerah itu yang sudah merasa mampu, yaitu tadi mentang kelek itu tadi modal ilmu itu berkembang terus. Kadang kita yang istilahnya ngikuti di hilirnya aja, ngikuti ke pontal-pontal kok gitu istilahnya. Walaupun kita sudah ada tim risetnya sendiri, ininya sendiri gitu, tetap ngikutinya terlalu berat lah. Apalagi yang mereka tidak mengupgrade diri bahwa saja ini balik sing payu iki loh, sing ini iki loh. Rumang sana gue yang iso ngedol larang wape gitu. Jadi kadang mau larang-larangan tok. Padahal tukunya ya begitu kurang sekilo tok, 2 kilo tok. Ini paling jengkel. Jengkel. Iya, tapi wis kuar-kuarnya gue dituku 150. Padahal wong tuku sekilo 2 kilo itu pun kapusan kan ya. Atau nyoba nodok lah kan ya nggak menarik. Jadi kan yang di kopi itu kan sepertinya kan kayak energinya itu kan besar ya, maksudnya untuk orang tahu ya. Yang orang seneng kopi gitu kan, terus tiba-tiba ada petani kopi gitu kan kadang berani mahal. Ya. Itu ya kadang mereka tidak tahu ya. Yang mereka tahu hanya kan membeli gitu kan. Nah, ketika membeli itu kan dengan harga mahal itu kan jadi dikenal di mana satu sak kabupaten lah, sak kecamatan sampai bupati ini menurut sahabat begini ya aku kan. Itu mau 10 kilo. Kadang itu sih ketika apa ya ada di kopi, karena kopi itu semuanya di bisnis yang paling bebas itu di kopi, semua orang bisa menentukan yang bahkan kita nggak bisa mengatakan itu salah, itu yang di kopi. Nah itu sih kadang memang akhirnya jadi kayak semacam bumerang juga. Bumerang di satu sisi memang itu butuh ketegasan dari diri kita sendiri bahwa yang mau ke kita ya memang harus kita buat SOP-nya Mas. Jadi itu sih bahasa kasarannya bahwa kita itu butuhnya adalah sebenarnya lebihnya adalah sekarang itu ke sistem ya. Sistem itu supaya berjalan itu seperti apa. Terus pendekatan SOP-nya itu seperti apa yang efektif. Bahasa yang tadi butuh membuat isu dan butuh membuat masalah kan bahasanya. Itu yang memang kemangkat tangan kita yang akan diuji supaya jalan itu mungkin di situ sih karena kita apik baik-baik kan malah kita sing dimanfaati kan gitu. Terus juga terutama gini, kalau kita udah buat sistem, kalau di bawah tadi ada yang melanggar gitu ya, maksudnya
kita harus ngasih brand nasi manis. Iya. Kayak tadi misalnya ada yang mereka, aku dibeli semennya kok gitu. Terus misalnya oke lah dia jual ke sana, oke dapat harga bagus. Kan biasanya gitu cuma sekali 2 kali. Iya. Setelah itu nggak pernah. Terus setelah itu dia kemudian dapat punya barang lagi, nawar kayak gitu lagi kan. Aku tuku menel lah kalau macam orang. Gitu. Iya. Jadi kadang-kadang harus balik juga agar dia sadar, dan itu juga pelajaran bagi yang lain juga ya. Agar karena emang sebetulnya kalau kita bicara di sini kan gini, di sini ini kan bicaranya soal bukan apa, tapi soal pendidikan, mendidik soal masalah kualitas, terus mentalitas, loyal, kemudian kalau dia bersepakat dengan kita ya komit gitu. Iya. Nah harapannya dididik dalam soal kayak gini-gini, itu harapannya tadi kalau kita bicara pemberdayaan berimbas kepada kehidupannya dia, agar dia jadi orang yang loyal juga, orang yang komit gitu ya, istiqomah lah dan segala macamnya gitu. Sekarang tuh kan ruang belajar itu nggak ada soalnya. Yes, ya. Kita untuk masyarakat masyarakat kita tidak loyal, kita tidak komit. Nah, emang ruang belajarnya berantakan kok dalam kehidupan. Gimana orang mau istiqomah komit segala macam? Apa yang ruang belajarnya buat orang sekarang bisa jadi mudah jadi punya komitmen dengan sesuatu? Nggak ada. Padahal baru itu kan butuh pembelajaran sebetulnya. Iya. Ya itu kalau bicara pemberdayaan maksudnya. Tapi kalau tadi bicara di sini adalah ya tadi dia harus terdidik sebetulnya. Jadi kita juga harus sering melakukan mendidik kader ini, dia nanti yang mendidik ke bawah kan. Jadi ada rutin pendidikan kader ini dilakukan, tentang ini dia mau ke bawah. Lebih bisa lebih efisien gitu. Daripada harus yang banyak ini. Kalau sudah ada kelompoknya sebenarnya bagus. Ini langsung jadi pengurus atau duanya jadi anggota. Dia yang melakukan ke bawah sini. Dia Yang 6 kabupaten sih yang sudah ada kelompok taninya. ada berapa? 6 kabupaten. 6 kabupaten ya. Satu kabupaten ada berapa kelompok? Kita yang rata-rata 2 kelompok. 6 itu berarti 12 kelompok. Ya. Oh ya, PR-nya sekarang kan umatnya aku kan sebenarnya ini kan bahasanya kan semuanya kan sudah panen semua kan dan sudah menghasilkan. Nah bahasanya itu kemarin itu saya membeli itu cuma baru 5 kilo, 10 kilo sampai mentok-mentok ke 30 kilo. Supaya cuma untuk mengikat aja sih sebenarnya gitu kemarin. Nah yang itu yang mungkin menjadi PR kita kan supaya nanti apa ya bisa semuanya terbeli semua. Ya bahasanya itu yang memang karena mereka sudah produksi gitu loh, kalau sampai ini ke orang lain kan kita kalah ini gitu loh. Ya. Tugas kita sudah mengeluarkan banyak hal. Tugasnya Mas Reza berarti. Iya, tugas Mas Reza. Yang berat-berat. Bismillah. Di output. Nah, kata Keluaran. Kita suruh jualan nomor dia. Tadi nggak ngomong. Ini barangnya kayak ngopo. Tak dodolan. Iya, makanya kan soalnya kan kemarin sudah masuk semua kan. Sudah masuk. Secara kualitas memang kemarin sudah tak ujikan ke beberapa cafe shop dan semuanya mengatakan ada satu keunikan yang memang itu bisa dijual. Butuh. Yang harus kita petakan mana kan? Kuantiti total potensi wilayah. Iya. Itu penting banget. Salah satunya kan ada kita nanti bahasanya kan kalau dari Kopen sendiri kan untuk keran keluarnya biar kita bisa publish ke dunia bahasanya kita ada stok sekian jelas. Nah kalau makanya kan tadi kalau kita berbicara Kopen kan bisa berbicara stok. Ya. Sedangkan kalau berbicara pendampingan kita belum akan berbicara stok sebenarnya. Di situ, ya kan. Jadi mungkin ini yang dua sisi yang memang harus jalan. Jalan dalam arti ketika saya mendampingi itu sebenarnya adalah karena orang itu lebih banyak masuk bahwa ketika satu petani itu kan yang ditanam banyak. Ya, kita kan nggak bisa juga harus nanam kopi kan kan nggak bisa. Nah sedangkan memang yang misalnya yang di Pekalongan itu hasilnya itu kemarin cuma baru sekitar 500 kilo. Itu aja sudah 20 anggota. Kemaki kan? Oh iya. Nah, cuman kalau untuk robustani itu memang yang bisa kita up dalam arti adalah robustani memang robustalia. Jadi di pinggir-pinggir sungai itu tuh tingginya itu 7 meter dan nggak pernah dipupuk memang. Nah itu aku bahasanya memang kita butuh. Salah satu di sini butuh tim. Butuh tim untuk bisa mengatakan bahwa ini kopi ini unik dan punya nilai jual apa. Itu yang butuh tim riset kita sendiri memang. Terus ketika tak
apa sampel ke karo Pak Eka karo Pak Yu kan juga berani membeli dengan mahal. Misalnya apa dari orang-orang yang kita kenal yang mampu ngomong kayak gitu, yang akhirnya kita mencoba membangunkan untuk bahwa ini kopi itu punya nilai jual, bahwa kita juga butuh pengakuan dari orang-orang yang tahu, nggak hanya diri kita aja kan begitulah. Ketika mungkin secara kuantiti ada, mungkin baru masuk ke divisi misalnya ekspor, misalnya begitu, baru berani kita. Ketika menjual ekspor, kok kita ada isu sosial entrepreneurnya, harganya kan bisa 1 kali lipat lebih naik. Ya. Itu sih sebenarnya arahan kita nih sebenarnya. Karena utamanya sekarang jualan apapun itu ya, itu kan narasi yang utama. Gitu. Jadi kadang kita perlu membuat isu dan narasinya itu untuk menjadi satu kesatuan yang seksi lah bahasanya seperti itu gitu. Jadi bisnis di coffee shop ya, bisnis coffee shop itu untungnya sedikit banget, bahkan akhirnya rugi. Tapi kenapa kok udah dilakoni gitu? Ya karena seksi di situ, istilahnya untuk kafe ketemu konco-konco ya banyak itu lah. Prestis, passion juga. Ya passion ngomong passion. Nah, padahal passion ya ra iso nguripi ya. Kan mangan passion ya ra iso. Kayak hidup. Ya, semacam itu sering terus apa ya? Api-apian alat dan lain sebagainya gitu ya. Ya karena memang di kopi ini itu menjadi keunikannya ada di situ. Istilahnya ono prestis, ono isune, ono narasine segala macam lah. Postingan tuh mesti itu Jerman ya. Nah, ya kayak gitu. Itu saya cerita sedikit ya tentang di Temanggung itu ada yang membeli mesin roasting Jerman itu, Pak Trianto dulu. Oh ya kenal. Pak Trianto itu dulu sempat minta tolong saya untuk membelikan itu gitu. Jadi saya agak tahu sejarahnya gitu. Dia dari pengusaha mesin pertanian, mesin racang tembakau khususnya gitu. Terus dia masuk ke kopi karena dia membaca potensinya, karena nextnya itu kopi bukan tembakau. Gitu. Jadi cerdas, sangat luar biasa. Cuma pintu masuknya benar dia. Kenapa dia membeli perobat dan lain sebagainya? Ya kudu heboh mas wong gini gitu. Sejak yang saya tangkap ya. Karena apa? Karena begitu heboh, aku nonggone segala macam, semua orang ngumpul. Wong kopi ngumpul, aku tinggal ngrungokke. Dan apa yang terjadi? Dia baru mulai belajar dari ngrungok iki sing larang iki sing ketinggian sak menit karena dia ada modal tutup kafe sing dhuwur. Ada posong, ada ini segala macam. Posong kan ada satu wilayah wisatanya itu kan juga minyak punyanya dia juga ada salah satunya. Atas itu langsung dia kuasai. Salah sisi kunciannya apa? Air. Tarik pipa kon bujret. Kasih kafe teng sudah kunci. Sekarang dia tinggal narik barang kok. Pak barang banyak Pak. Banyak dijual enggak tak tahu gitu. Dan dia jualnya dengan kata kunci bahwa digoreng dengan mesin perobat, dia tunduk semua seputaran situ gitu. Berani. Karena dianggap itu sebagai sesuatu yang pasti bagus, padahal ya enggak. Padahal ya enggak juga, nanti tergantung operatornya. Iya. Tapi kan motornya boros tuh mesti cek. Ya itu narasi itu. Ya, sebentar. Ini ngomongin kopi kan saya gitu lagi pengen ngopi. Jelas, tapi Mas Agung belum nawarin. Enggak, aku maksa memang sengaja. Kita ngomong kopi nih. Aku taruh dulu. Aku tambah dulu. Ya. Jenengan apa? Kopi apa? Ya saya mau mulai. Coklat. Lain? Enggak juga. Wes kopi semua ya. Saya tak mau dulu ya. Oh gitu bersih ya enggak apa-apa. Belum menikmati kopinya loh. Biar sampai rumah enak loh. Kalau kopi dulu biasanya memang bugar ya. Iya. Jadi nggak pengen di sini. Tadi kan ya protes ada pulang jam 2. Gitu. Guys, saya matur suwun banget Bu. Mohon pamit. Iya. Ya. Ya, masih banyak Bu Desi. Saya naik ngeroyok Pak Arno tuh nggak terbatas waktunya. Kalau kita orang lapangan begini Bu. Iya. Sambil tongkrongan istilahnya. Ini kan ya ilmu baru gitu ya, dinas rakyat apa kalau koperasi. Saya tak pamit dulu. Matur suwun. Matur suwun.